Selamat pagi anak-anak. Pada tutorial kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menerapkan program linear dalam memecahkan masalah. Kita ke permasalahan yang terkait dengan program linear. Jadi, untuk penerapan program linear nanti kita mulai dari menentukan model matematika, menentukan daerah himpunan penyelesaian, dan yang terakhir adalah menentukan nilai optimum. Oke, langsung aja untuk menentukan model matematika dari permasalahan di atas. Jadi kita pahami dulu soalnya. Anita dapat membuat dua jenis kue, yaitu ada kue jenis A dan kue jenis B. Untuk membuat kue jenis A memerlukan 3 kg tepung terigu dan 2 kg tepung beras. Sedangkan untuk membuat kue jenis B memerlukan 1 kg tepung terigu dan 2 kg tepung beras. Nah, di sini anak-anak perlu garis bawain ya. Jadi banyaknya bahan yang diperlukan untuk membuat kue jenis A itu 3 kg dan 2 kg. Sedangkan untuk kue jenis B 1 kg dan 2 kg tepung beras. Persediaannya 40, jadi tidak boleh melebihi dari 40 nanti. Nah, jika harga jual kue jenis A adalah Rp6.000 dan kue jenis B adalah Rp8.000, maka hasil maksimum yang diperoleh Anita dalam penjualan kue tersebut adalah berapa? Jadi untuk menentukan nilai optimumnya, langkah pertama kita buat dulu model matematikanya. Jadi kita buat tabel untuk mempermudah dalam membuat model matematika. Pertama, yang ingin dibuat ada dua jenis kue, ada kue A, ada kue B. Jadi kue A ini kita misalkan X dulu dan kue B kita misalkan sebagai Y. Untuk membuat setiap jenis kue ini memerlukan bahan tepung terigu dan tepung beras. Untuk kue jenis A dia butuh 3 kg. Dan kue jenis B dan tepung berasnya 2 kg. Jadi satuannya hanya ditulis di atas. Kemudian kue jenis B dia membutuhkan 1 kg tepung terigu dan 2 kg tepung beras. Persediaannya masing-masing adalah 40 kg. Nah, anak-anak perhatikan dulu angka-angka yang di tabel ini. Ini angka ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya, 3, 1, dan 40. Sedangkan yang di kolom kedua, ini bisa disederhanakan, masing-masing bisa dibagi 2 dapat 1. 2 dibagi 2 dapat 1, ini juga dibagi 2 dapat 1, maka 40 juga dibagi 2, yaitu dapat 20. Supaya nanti model matematikanya sudah menjadi model yang paling sederhana. Langkah berikutnya kita tentukan model matematika yaitu dengan membuat fungsi kendala dan fungsi objektif. Kita tentukan dulu fungsi kendalanya. Kalau anak-anak sudah membuat tabel ini, maka untuk membuat model matematikanya lebih mudah. Ini tinggal 3x ke arah bawah ya. 3x ditambah 1y lebih kecil sama dengan 40. Kenapa lebih kecil? Karena kapasitas atau persediaannya hanya 40 kg, tidak melebihi 40. Kemudian dari kolom yang kedua, 1x, yaitu boleh kita tulis x saja, ditambah 1y, lebih kecil sama dengan 20. Sama ini juga persediaannya hanya 40 kg. Kenapa bisa jadi 20? Karena tadi kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 20. Kemudian jangan lupa menuliskan ini batasannya. X itu adalah kue jenis A, banyaknya kue jenis A. Y adalah banyaknya kue jenis B. Jumlah kue tidak mungkin negatif, jadi positif. Maka harus lebih besar sama dengan 0. Ini fungsi kendalanya. Langkah berikutnya, kita tentukan fungsi objektif atau tujuannya. Tujuannya apa sih yang ingin ditahu di sana? Dia ingin tahu hasil penjualan maksimumnya. Maka Fx, Y sama dengan 6.000 untuk kue jenis pertama, kue jenis X, dan harga 8.000 untuk kue jenis B. Setelah kita buat model matematika, langkah berikutnya DHP. Bagaimana cara menentukan DHP? Jadi dari pertidaksamaan atau model matematika tadi kita ubah dulu menjadi persamaan. Jadi 3x ditambah y sama dengan 40. Kita tentukan dulu titik potongnya terhadap sumbu x dan sumbu y.
Misalnya memotong sumbu Y, maka X-nya harus 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 40, sehingga titik potongnya 0,40. Kemudian memotong sumbu X, maka Y-nya harus 0. Jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 40/3. Nah, dari mana? Dari sini ya. 3X ditambah Y sama dengan 0. Jika Y-nya kita masukkan 0, maka 3X ini sama dengan 40. Sama dengan 40. Maka 3X sama dengan 40. Sehingga X-nya sama dengan 40/3. Berarti ketemu titik potongnya adalah 40/3,0. Ini untuk yang kedua. Jika X-nya 0. Nah, sekarang kalau X-nya 0, maka 0 ditambah Y sama dengan 20. Y-nya berarti sama dengan 20. Berarti 0,20. Kemudian, jika Y-nya yang 0, nah berarti X plus Y sama dengan 20. Tadi ya. Kalau sekarang Y-nya yang 0, maka X ditambah 0 sama dengan 20. Maka X-nya ketemu 20. Maka ketemu titiknya adalah 20,0. Nah, titik-titik potong ini kita buat di persamaan garisnya. Jadi persamaan garis yang pertama adalah memotong di 0,40. Jadi di sini ya 0,40 dan 40/3 itu sekitar 13,33. Jadi kalau dihubungkan akan membentuk sebuah garis. Ini adalah persamaan 3X plus Y. Nah, lebih kecil sama dengan 40. Kalau lebih kecil sama dengan 40, maka dari HP-nya di sebelah kiri garis, di sebelah kanan garis ini semuanya bernilai salah. Kalau salah artinya tidak boleh diarsir. Kemudian yang kedua, memotong di sumbu Y di 0,20, di sumbu X 20,0. Jadi di sini titik-titiknya ya. Kemudian ini adalah merupakan persamaan garis X ditambah Y lebih kecil sama dengan 20. Kalau lebih kecil yang di atas garis semuanya bernilai salah. Nah, yang tidak ada tanda S-nya merupakan daerah penyelesaian. Berarti di sini daerah penyelesaiannya adalah daerah yang berbentuk segi 4. Kita arsir. Ini adalah DHP, daerah himpunan penyelesaian. Langkah berikutnya apa setelah kita dapatkan DAP? Kita tentukan titik-titik potongnya. Misalkan ini titik potong yang pertama. Kita misalkan sebagai A. Titik A-nya tadi apa? 40/3,0. Ini titik B. Nah, titik optimum ini adalah titik yang mengapit daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir di sini. Ini 0,20. Satu lagi titik yang mengapit yang mana ini? Nah, misalkan ini kita kasih nama sebagai titik C. Nah, daerah yang bukan penyelesaian misalnya Ibu hapus ya di sini. Nah, biar tidak mengganggu. Jadi ini untuk mempermudah, kenapa Ibu kasih tanda salah-salah. Jadi untuk mempermudah kita menentukan DHP-nya. Oke. Nah, ini kita beri nama titik C misalkan. Titik C ini adalah titik perpotongan dua garis. Bagaimana mencari titik perpotongan dua garis? Maka tinggal dipotongkan, dieliminasi. Garis yang pertama adalah misalnya X plus Y sama dengan 20. Kita ubah menjadi persamaan. Garis kedua 3X plus Y sama dengan 40. Kita eliminasi. Nah, karena sama-sama punya koefisien 1, Y bisa dieliminasi. X dikurangi 3X. Nah, min 2X. Y dikurangi Y habis. 20 dikurangi 40 min 20. Berarti X-nya sama dengan min 20 dibagi min 2. Min dibagi min plus, maka 20 dibagi 2 hasilnya 10. Nah, X-nya 10. Y-nya berapa? Tinggal disubstitusi. Misalnya kita substitusi ke persamaan yang pertama.
X ditambah Y sama dengan 20. X-nya kita ganti 10. 10 ditambah Y sama dengan 20. Y-nya tinggal 20 dikurangi 10. Y-nya sama dengan 10. Maka kita dapatkan titik perpotongan itu adalah X, Y-nya. X-nya dapat 10, Y-nya juga dapat 10. Nah, ketiga titik optimum ini ke tabel nilai optimum. Nah, titik optimum A tadi yang sudah kita temukan adalah 40/3,0. Titik optimum yang B tadi adalah 0,20. Titik yang C kita dapatkan 10,10. Setelah kita tuliskan ketiga titik optimum ini, kita untuk menentukan nilai optimumnya kita substitusi ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. 40/3,0 ini X-nya 40/3, Y-nya 0. Berarti kita masukkan, kita substitusi 6.000 dikalikan 40/3, dikalikan X ya ini ya, ditambah 8.000. Kali Y-nya berapa? Y-nya 0 di sini. Berarti sama dengan, ini boleh dibagi 6.000 dibagi 3 kan 2.000. 2.000 kali 40 adalah 80.000. Ditambah 0 tetap 80.000. Yang kedua 0,20 berarti ini 6.000-nya kali X-nya 0 ditambah 8.000-nya kali Y-nya 20. Sama dengan 8 kali 2, 16. 0-nya ada 4, berarti 160.000. Ditambah 0 tetap 160.000. Kemudian titik C, X-nya 10, berarti 6.000 kali 10 ditambah 8.000 kali Y-nya juga 10. Sama dengan 60.000 ditambah 80.000. Jumlahnya 140.000. Karena tadi yang ditanya adalah hasil maksimum, jadi hasil maksimum berarti nilai yang paling besar yang kita cari. Dari ketiga nilai ini, nilai optimum ini yang paling besar adalah yang 160.000. Jadi bisa kita simpulkan jadi hasil maksimum yang diperoleh Anita Rp 160.000. Jadi dari soal di atas yang benar optionnya adalah yang A. Terima kasih. Semoga anak-anak bisa memahami materi penerapan program linear dalam pemecahan masalah.